Halo Tribuners, kembali bersama saya Asin Lumintang di acara Mata Lokal Memilih. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik pemilu yang mengedukasi konstituen. Seperti kita ketahui bahwa saat ini sedang dalam tahapan pemilu. Pemilu bersama yaitu Pileg dan Pilpres yang akan diadakan di 14 Februari 2024. Dan ini sudah memasuki tahapan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat mengedukasi sesama atau mengedukasi konstituen terkait pentingnya akan pemilu. Dan untuk perbincangan ini tentu saya sudah mengundang dua narasumber yang biasanya sebelum saya ajak berbincang saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, yaitu saya sudah mengundang Sis Lady dan Bro Davis ya untuk bincang-bincang di sini. Dan seperti biasa sebelum kita bincang-bincang saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Pertama kepada Lady, kemudian Bung Davis, silakan. Oke, thank you Bung Aswin untuk perkenalannya. Hai Tribuners, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lady Gretchen Girot, SS MSI MPD. Saat ini saya sebagai dosen di Universitas Teknologi Sulawesi Utara, dan juga saat ini sebagai Program and Partnership Manager di Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, dan juga Vice President di Satu Tampah. Senang sekali Bung Aswin boleh undang lagi di Tribun Manado. Ya. Thank you Bung. Beri kesempatan ke Bung Davis untuk memperkenalkan diri. Ya, salam baku dapa Tribuners Tabea. Ya, senang sekali boleh diundang di Tribun ya saat ini. Cuaca di luar memang panas, hujan ya. Tapi semangat kita dari Sulawesi Utara harus luar biasa ya, apalagi kita sebagai akademisi untuk menyuarakan ya terkait dengan topik kita hari ini ya. Senang sekali saya Davis Pinontoan, sarjana pendidikan Kristen, magister pendidikan, dan saat ini memang aktif sebagai akademisi ya. Di beberapa perguruan tinggi, tapi sekarang aktif di salah satu perguruan tinggi keagamaan Kristen di Sulawesi Keagamaan Kristen Negeri di Sulawesi Utara ya. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung ngajak kedua narasumber ini untuk bincang-bincang terkait dengan tema yaitu pemilu yang mengedukasi konstituen. Saya ke Lady ya dulu. Lady, ini pemilu saya kira sudah beberapa kali digelar, pemilu langsung maksudnya dari 1999 ya. Kemudian ya sudah kelima mungkin 4-5 kali diadakan pemilu secara langsung, artinya masyarakat melibatkan diri dan langsung menentukan. Kalau dulu kan sebelumnya di era Orde Baru lewat wakil rakyat ya. Kalaupun memilih partai, ini memang memilih caleg ya karena proporsional terbuka, kemudian memilih presiden secara langsung. Tapi yang belum tuntas sampai hari ini salah satunya adalah mengedukasi. Artinya masyarakat harus menyadari betapa pentingnya suaranya dia dan bagaimana dia menentukan ya, suara ini menentukan akan masa depan bangsa. Sebagai akademisi tentu ada punya tanggung jawab saya kira. Gimana pendapat dari Lady terkait dengan mengedukasi ya paling tidak mungkin mahasiswa di ini gimana? Baik Bung, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya peran saya saat ini sebagai seorang akademisi untuk menyuarakan ya, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kita untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Saat ini memang untuk yang terdekat langsung secara kepada mahasiswa, karena memang itu yang paling dekat, di mana mahasiswa kita itu kebanyakan pemilih pemula, baru fresh graduate ya, baru masuk kuliah, baru mulai mau menentukan siapa sih pilihan yang akan dipilih untuk mewakili suara mereka di masyarakat. Tapi tidak hanya peran kita juga sebagai dosen untuk memberitahukan kepada mahasiswa, tapi kita di sini bekerja sama juga dengan beberapa lembaga. Nah, yang selama ini kami di USU juga beberapa kali diundang sebagai narasumber dengan Bawaslu untuk menyuarakan kepada masyarakat juga untuk pentingnya bagaimana mengedukasi masyarakat bagaimana untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik yang kemarin yang langsung kepala daerah dan sekarang ini
gubernur dan juga anggota DPR dan DPRD. Ya. Jadi intinya janganlah kita golput, tapi kita harus menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani pastinya kan. Jadi di UTSU ada juga ini ya, ada dosen-dosen yang terlibat langsung ya, terlibat kerjasama dengan dipanggil ya oleh. Ada kami beberapa dosen kami ikut sama-sama ketika diundang tentunya ya. Ketika diundang kami ikut menyuarakan apa sih, tergantung tema juga yang diundang dan kita berkolaborasi bersama untuk pengabdian kepada masyarakat, menyuarakan, mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu, pengelolaannya mungkin di suatu lembaga tersebut, atau lebih tepatnya mungkin langsung juga turun ke lapangan. Jadi tergantung dengan kegiatan-kegiatan dari lembaga yang mengundang kami. Itu sih Bung kalau dari kami. Tribunal, saya kira menarik ya apa yang sudah diurai oleh Lady tadi. Mungkin bisa ada tambahan dari Bung Davis ya, bagaimana peran ya akademisi dosen terkait ini. Karena kebanyakan kan dosen-dosen ini yang turun mengedukasi masyarakat, dipanggil oleh Bawaslu, bahkan penyelenggara banyak yang dosen, tim seleksi ya. Ya, baik, kalau dari sisi saya sendiri sih ini ranah ilmunya berbeda ya. Karena kalau di sini kita kan pemilu yang mengedukasi konstituen. Ranah ilmunya mungkin lebih banyak ke sosial politiknya. Enci Lady. Tapi kalau dari topiknya mengedukasi, berarti itu ada ranah ilmunya kita, pendidikan di sana. Nah, tentunya sama seperti yang disampaikan oleh Enci Lady, bahwa memang mahasiswa sekarang itu idealis cara berpikirnya ya, walaupun memang ada beberapa karakter mahasiswa yang perlu diperhatikan dalam mengaktualisasikan diri mereka masing-masing, melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat untuk siapa yang jadi pemimpin di kemudian hari ya. Tapi memang di sini perlu ada yang namanya edukasi seperti ini ya, termasuk untuk mengingatkan mahasiswa bahwa tidak golput ya, karena kita akan menentukan pilihan kita siapa yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Nah, kalau dari sisi edukasinya, alangkah baiknya memang kita harus terus menyampaikan ya. Kalau dari sisi pendidikan ya harus terus menyampaikan sehingga masyarakat tahu siapa yang akan dipilih nanti ya. Jangan nanti masyarakat yang dipilih yang model gimana. Iya, model figurnya seperti apa ya. Orang mesti lihat figurnya, apakah dia dapat membangun daerah, membangun bangsa kita dan negara kita, sehingga memang kalau kita nantinya akan mendapatkan pemimpin itu, kita juga punya kebanggaan tersendiri ya. Tapi memang sekarang kalau kita lihat urgensinya, anak-anak muda di Sulawesi Utara itu, dari pengalaman yang saya lihat, memang mereka punya idealisme cara berpikirnya masing-masing, sehingga untuk menentukan pilihan memang kita perlu benar-benar mengedukasi mereka sehingga tidak ada yang namanya money politik di sana, tidak ada permainan uang atau berbagai hal yang akan sebenarnya jadi tidak sehat, jadi dosa warisan ya. Jadi makanya kalau kita dari sisi pendidikan, apalagi saya berkecimpung di pendidikan Kristiani, tentunya pembentukan karakter mental dari masyarakat yang hari-hari ini melihat dunia politik itu seperti ini ya. Dunia politik itu dari sudut pandang mereka masing-masing, interpretasi mereka masing-masing. Tapi pada akhirnya pun kita harus menentukan pilihan kita. Jadi kembali lagi ke kita, bagaimana kita punya kapasitas dan hak yang kita punya sebagai warga negara itu harus kita kembalikan lagi ke negara, sehingga memang benar-benar kita turut berpartisipasi aktif ya, ikut berperan ya. Apalagi saya banyak terlibat dengan anak-anak muda ya. Seperti yang di-flyerkan oleh Tribun Manado, ini aktivis muda, otomatis walaupun sudah menikah tetap muda. Dapat yang muda semua. Tapi kalau dari kita memang karena bergaul dengan banyak anak-anak muda, sehingga anak-anak muda pun akhir-akhir ini melihatnya ke sana, siapa pemimpin yang akan kita pilih nanti ya. Ya, tapi dengan edukasi kita ya jangan golput lah sama Lady bilang, sehingga memang orang berpartisipasi ke negara. Apa yang sudah ngana buat untuk negara gitu. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda buat untuk negara? Nah, cara kita berbuat untuk negara adalah bagaimana kita memberikan hak suara kita ya, hak suara kita sebagai warga negara ke siapa yang nantinya figur-figur yang akan kita pilih.
lepas dari politik uang dan politik perut dan sebagainya. Tapi menarik, gimana Bung Davis melihat terkait kita mengetahui bahwa negara kita sangat besar ya. Sebaik apapun pemerintah, tapi masyarakat tentu dengan di Indonesia ini dengan berbagai latar belakang dan harus kita akui juga masih banyak yang memang boleh dikata memang di bawah garis kemiskinan sehingga memang membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Orang bilang kalau Manado sembako, memang masih butuh. Nah, itu jadi cerita klasik sejak tahun 99 pemilu sampai sekarang ini selalu bilang ada pembagian sembako, ada pembagian uang. Realita disebut ada, tapi kan sampai sekarang belum ada yang tetap penjara karena ada kasih doi ke orang. Karena belum ada yang tetap penjara karena ada kasih sembako ke orang. Tapi persoalan itu ada. Gimana mungkin dari kalangan akademisi melihat apakah ini baik atau saya tidak di sini tidak akan menjustis bahwa ini money politik kemudian berpersoalan, tapi mungkin dari persoalan karakter perilaku ini pembentukan yang tidak baik mungkin atau gimana? Iya benar, kalau dari pembentukan karakter ini tidak baik karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sudah pas ya, sudah pas dari ranah ilmu saya ya, begitu ya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang ya. Jadi walaupun pada masa-masa di tahun-tahun 90-an yang memang notabene-nya kita juga ikut merasakan waktu itu yang memang dulu memang benar-benar masih buta ini barang-barang yang tiba-tiba so ada di rumah. Ada di rumah. Siapa ini Kang? Siapa yang kasih ini, Ci? Pak, siapa yang kasih? Pak, pokoknya Ngana mesti pilih ini sampai ada yang seperti itu. Sudah terjadi soator. Bapak soator, Bapak soator. Iya, karena Papa juga kan sebagai pegawai negeri sipil waktu itu. Tapi keterlibatan itu akhirnya berdampak yang tidak baik sebenarnya secara pribadi ya. Kalau menurut saya tidak baik sebagai seorang pegawai negeri sipil ya pada waktu itu. Bukan menjelekkan papa saya, tapi ini belajar kita terbuka supaya kita bisa berdamai dengan diri kita dan ini akan menjadi edukasi ke masyarakat ketika ada hal-hal seperti itu ya tidak baik. Tapi kalau sobutu ada di muka mata, terserah mau ambil. Mana yang penting pada akhirnya kalau bilang kok mau pilih nih Pak kita ya. Nah, kalau ada satu kalimat seperti itu, ambil polo. Kalau itu mar boleh sukang tetap nak bisa lah kalau dari sudut pandang kita dan secara. Nah, itu bukan hukum kasih itu Rati ya. Itu hukum karma. Itu karena memang diberikan secara langsung pesan. Tapi memang benar fenomena yang terjadi di masyarakat seperti itu saat ini. Sekarang kita melihat bahwa di kampung saya saja di seputaran Perkamil, pokoknya kalau ada figur ini yang datang dan memberi, kurang itu jo tuh mau pilih. Mana tuh lebih banyak, kurang itu jo tuh mau pilih. Jadi begitu sekarang. Betul. Jadi begitu sekarang, Bung, sehingga ini yang sebenarnya orang sebagai akademisi yang kaum intelektual ini harus mengedukasi sesuai dengan topik ini sangat baik. Mengedukasi dari lokal kita sudah menunjukkan nilai-nilai edukasi yang baik. Ya harapannya Manado akan berdampak baik juga ke nasional ya. Iya. Saya ini menarik ya soal pemberian. Saya tidak menyebut money politik tapi karena memberi itu sebenarnya bagus sebenarnya. Karena dia jadi tidak bagus karena apa? Ada kepentingan di situ ya. Tapi saya pernah baca di satu buku bahwa di negara-negara dunia ketiga, negara-negara yang katakanlah ya negara berkembang, politik memang mengarah yang di tadi ini. Karena apa? Karena memang masyarakat yang miskin yang membutuhkan makanan masih banyak sehingga para politisi memanfaatkan itu dengan yang disebut politik perut. Jadi ini sebenarnya fenomena ini bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara Afrika saya pernah baca, Afrika juga model-modelnya begini. Tapi ya Bung Devri tadi sudah menyatakan bahwa ini kultur yang tidak baik, yang tidak bagus sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab orang sebagai orang yang katakanlah lebih memahami atau sudah memahami bahwa ini tidak bagus karena kenapa dia tidak bagus?
karena pilihan ditentukan oleh beras 1,5 kilo, pilihan ditentukan oleh dari 100-200. Itu kok motivasinya kan yang benar, ini. benar. Sebenarnya kan dia ambil atau nyana itu hati nurani, tapi motivasi itu yang harus sebagai, apalagi sebagai ini sebagai dosen, sebagai akademisi tentu mengajarkan bahwa memilih berdasarkan pengamatan orang bahwa ini orang ini bagus dong, berkualitas. Kita apresiasi dan kita pilih dengan memilih dia, bukan karena sesuatu. Harusnya kan idealnya begitu kan. Nah, atau gimana? Nah, silakan jawab. ini menarik sekali. Iya, Kita ini pertanyaan luar luar biasa. Pernyataan, tapi kita memang berangkat dari masalah. Iya. Kita bercerita realita. Realita, Rupa Bung bilang iya. tadi, ini di mana-mana ini terjadi, Bung. Karena memang pada dasarnya orang-orang sekarang berpikir begini. Sekarang saja yang mencalonkan diri tidak peduli, apalagi nanti. Iya. Nah, jadi Dari dunia butuh kan. yang terfokus di mindset para pemilih ini saat ini, siapa aja yang memang mau memberikan kepada saya, itu yang fokus yang pertama akan saya pilih. Nah, begitu ya? Situ? enggak, Oh, bukan. Kan pada dasarnya. Oh, pada dasarnya. Ya, pada umumnya, apalagi tadi tuh berdasarkan masyarakat Ya. yang Iya dong, misalkan iya. enggak punya pendidikan, Siap. susah, soto ekonominya susah. Jadi kita kan bercerita dengan ibu-ibu Jo yang Iya, di iya. sekitar Jatoran Oh, Kom Ibu, ibu-ibu Kom tuh. Ibu, kan famul rumah tangga Betul, wanita Kom betul. Ibu. Itu pertama-tama yang ditekankan itu. Nah, yang kedua, selain dari pemberian, kemudian figurnya. Tentunya sekarang masyarakat udah pintar sekarang. Ya. Bukan hanya siapa yang memberi apa, tapi Ya. sekarang Dan mereka lihat lihat kualitas juga juga ya. kualitasnya. Apa bagus yang lah udah kalau dia gitu. buat? Ya. Apa yang udah dia buat minimal untuk daerah dulu. Kalau misalkan yang dari tataran kabupaten kota, kemudian yang dari provinsi, ini dia track recordnya di daerahnya selama dia menjabat itu dia apa? Nah, jadi sekarang Orang sudah melihat orang juga ya sudah itu. Oh, melihat, bagus lah kalau begitu. udah semakin pintar. Jadi kita bercerita Manado, karena Manado tingkat edukasi untuk masyarakatnya ini udah lebih tinggi dibanding masyarakat yang lain. Kalau mau dibilang nggak berpendidikan, di Manado udah berpendidikan. Iya, Dan iya. pemilih sekarang ini cerdas, apalagi netizen, Profesional, anak-anak ya, iya. milenial, Gen Z. Sekarang udah nggak bisa kita ngasih duit, ngasih sembako nih lu pilih gue. Nggak, Iya. sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Sekarang calon-calon pemilih harus bisa membuktikan kepada dirinya bahwa dia layak untuk dipilih. Terlepas nanti sumbangsihnya calon-calon ini akan memberi kepada gereja, memberi kepada ibu-ibu. Kalau menurut saya itu adalah generosity-nya. Dia mau berbuat baik kepada masyarakat. Iya, Oke, iya. it's fine. Silakan, Kalau iya. menurut saya Iya. silakan, selama Silakan, memang iya. tidak bertentangan. Saat ini kita butuh COVID, masyarakat butuh. Selama Silakan. dia emang tulus memberikannya, dan memang nggak ada tedeng ada aling-aling, ya itu kan kalau menurut kita orang pembenaran. Tapi kalau misalkan emang dia qualified dan emang benar-benar bisa membuktikan bahwa dirinya layak, dan memang nggak tertangkap tangan pastinya, Ya. nggak ada yang melaporkan, Ya. nggak melaporkan selama dia Ada yang dapat tangga merta lapas. Nah, jadi ini sebenarnya masalah mindset sih, Bung. Karena kadang-kadang masa orang mau memberikan sumbangan, Betul. dia nggak diterima hanya gara-gara musim kampanye. Tapi kita Kampanye, juga lihat track recordnya. Kalau misalkan dia sebelum kampanye dia sudah memberi, nah alangkah wajar juga kan kalau misalkan dia memang rutin memberi. Kita juga mesti lihat Berarti itu, dia karena punya orang berkelebihan, menjudge. toh? Iya, orang kan sekarang judge hanya mentang-mentang sekarang dia lagi mencalonkan diri, di highlight pada saat dia memberikan. Itu kan pada umumnya. Jadi intinya kalau misalkan memang kita punya kualitas bagus, apapun yang kita lakukan tetap kita percaya masyarakat itu pasti akan memilih yang berkualitas, yang emang layak untuk jadi pemimpin daerah. Itu dari sisi kita sih, kita ajarkan. Tribuners menurut Sledi tadi bahwa masyarakat kita makin cerdas, makin kritis, artinya tidak menafikan ada mungkin orang-orang tertentu yang memberikan sesuatu, tapi masyarakat di Sulawesi Utara sudah melihat siapa figur yang layak ya, yang ini. Dan tadi terbersit bahwa kita juga jangan kaku untuk misalnya selalu pemberian analogikan dengan karena mendekati pemilu sehingga memberi, seolah-olah memberi di saat-saat seperti ini nggak bisa, padahal harus juga kita melihat
kenyataan bahwa kita baru berapa tahun ya, belum setahun mungkin lepas dari COVID ya, belum setahun, dan ini belum pulih benar, sehingga memang pemerintah juga nggak bisa hanya pemerintah yang bisa membantu masyarakat ya, nggak mampu negara kita, sehingga siapa yang berkelebihan ya silakan, tentu dengan tidak melanggar kaidah aturan ya, aturan. Silakan penyelenggara pemilu ya, KPU dan Bawaslu mensosialisasikan akan, saya kira akan apa yang dilarang, ada apa yang boleh kan. Jadi kan mereka kan teman-teman dosen dari Sisledi dan Bung Davis kan yang sekarang jadi ketua tim seleksi, si Joni Tarore tim seleksi Bawaslu tuh, baru di KPU. Artinya dosen-dosen juga yang jadi saya kira silakan ya tuh penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, sosialisasi itu aturan kok, supaya orang tahu lagi mana tuh, mana yang bisa, mana yang nggak bisa, sehingga benar-benar sama-sama orang kawal nih. Iya benar. Karena orang di media juga, walaupun orang bagian itu, tapi kalau tidak mendapatkan, saya pernah ya ada pengalaman Bawaslu kemudian beriklan di Tribun, kemudian karena teman dia telepon, Swin salah ini Tribun begini, kita bilang gini, kenapa kan enggak kasih sosial, bayangkan ini media ini loh, enggak pernah bawa kan aturan di sini untuk orang apa yang media boleh, yang boleh diiklankan, apa yang tidak, apa yang boleh bikin advertorial, tidak. Ini so di media pun tidak bawa akang. Jadi saya kira itu ya kan, ini ya, orang juga dibicara bincang bebas ini bahwa silakan masyarakat kita seperti yang diperbincangkan kita, masyarakat lagi butuh sekarang, butuh makan. Nah, tapi orang sebagai masyarakat intelektual juga suka untuk agar supaya kualitas pemilu ini memang betul-betul berkualitas, sehingga penyelenggara pemilu saya kira yang juga kebanyakan dosen-dosen atau ada pesan-pesan bagaimana ke penyelenggara pemilu, maksud saya itu pesan saya kan teman semua ini, pesan untuk penyelenggara bukan musuh kan, semua kita teman, karena sekarang saatnya kolaborasi. Bukan kolaborasi ya, jadi kita kolaborasi sama-sama untuk kawal pemilu, nggak hanya dari sisi akademisi, dari penyelenggara pemilu, dan sekarang teman-teman mahasiswa kita juga kita ajak Jadi selain dari pemilih pemula, kita ajak juga teman-teman anak-anak mahasiswa kita untuk menjadi pengawas partisipatif, untuk mengawasi jalannya pemilu. Kenapa? Karena memang saat ini rupa Bung Aswin bilang tadi, nggak bisa sendiri pemerintah untuk mengawal pemilu, perlu kolaborasi antara seluruh masyarakat. Nah pastinya teman-teman, baik kita juga ya akademisi, akan selalu menyuarakan itu kepada masyarakat, paling setidaknya ya di lingkungan kita aja dulu sendiri, di lingkungan kampus ya paling dengan yang paling tidak dengan yang di sekitar kita yang sering kita bertemu bersama. Kalau dari kita sih itu dulu yang terdekat, yang lain baru nanti kita kolaborasi sama-sama gitu, Bung. Mungkin Davis. Ya, Bung Davis silakan ada. Kalau dari saya ya, mari kita mensupport bersama ya, kita tetap terus memberikan edukasi, sosialisasi, sehingga memang kita benar-benar bisa memberikan sumbangsi positif ke bangsa dan negara ya, dan bagaimana kita kembali lagi untuk terus mengingatkan itu ya melalui aktivitas kita sebagai akademisi, sebagai kaum intelektual, untuk mengingatkan masyarakat sekitar, tapi juga mahasiswa kita. Mungkin mahasiswa kita juga akan ada yang terlibat dengan nantinya dalam pemilu menjadi petugas gitu. Iya. Nah, dan memang dibutuhkan kan mereka. Iya, pasti dibutuhkan, dan dengan mereka jadi petugas, mereka juga secara tidak langsung sudah menunjukkan ke teman-teman lainnya bahwa pemberian diri dalam hal hak suara itu penting gitu. Jadi mari kita sama-sama mengawal yang terbaik. Jika hal-hal positif yang ditunjukkan oleh para figur untuk kebaikan, tidak ada salahnya. Gitu ya. Sehingga terakhir semua mungkin jadi baik. Terakhir mungkin Sisledi. Katanya terkait penyelenggara pemilu maupun Bawaslu mensosialisasikan ke milenial, kalangan yang sekarang ini masih agak kaku, karena seharusnya kan melihat bahwa pemilih pemula saat ini kebanyakan mereka tidak mau misalnya di pertemuan-pertemuan yang terlalu yang resmi yang ini, sedangkan model-model sekarang masih seperti tahun-tahun awal-awal tahun 2000.
Gimana melihat? Jadi masih konvensional. Jadi Ya. kumpul orang, 50 orang, 100 orang, ada pembicara di muka Ya. dan itu membosankan bagi Ya. katanya bagi ini. Gimana lihat itu? Itu kata Bung Terakhir. Aswin bilang, kalau Iya dari dong. Ya. saya memang pesan sponsor ya memang tergantung, pada dasarnya tergantung pada pimpinan. Nah, karena dalam suatu lembaga pastinya kita juga nggak bisa melangkahi, karena pada dasarnya kami juga hanya diundang. Tapi kalau misalkan memang pimpinan mau untuk berinovasi, untuk bikin suatu kegiatan yang menarik, mesti sering-sering undang-undang kita supaya nanti kegiatannya lebih milenial dan lebih menjangkau. Ya, itu Maksud sih saya itu, sebenarnya intinya. Ambil Ji. Ambil. Kan dikasih masukan dong ke ini misalnya Ya. cara-cara gimana, Ya. kemana yang bisa diterima oleh Ya. kalangan ini. Karena sekarang kita menuju ke ya sentil sedikit ke bonus demografi ya. Ya. Katanya Indonesia di saat ini belum, tapi peaknya di 2000 berapa itu 2026 sampai 2030. Artinya bahwa negara termasuk penyelenggara pemilu harus sudah mulai memikirkan gimana cara untuk mensosialisasikan yang pas dengan generasi ini yang banyak loh, ini generasi ini dia generasi produktif yang harus terang, yang katanya ada yang menyebut sebagian besar cuek, kemudian suka mendapat sesuatu secara instan. Nah, kemudian dengan cara yang manual ya masih itu akan tidak terlalu optimal. Atau ada solusi lain dari ini, Bung Davis terakhir? Ya, kalau sekarang sih, kalau ke anak muda ya, milenial sekarang lebih suka yang ada jamming-jammingnya, ada musik-musiknya, ya, ada musik-musiknya. Kemudian diajak UMKM muda ya, yang terlibat di dalamnya, sehingga memang ada kegiatan-kegiatan partisipatif dan menarik. Itu bisa dikemas oleh Si Lady. Tinggal dihubungi. Tinggal berarti, dihubungi tinggal yang terbaik. Yang pastinya bisa menjangkau anak-anak muda juga, kaum pemula ini, supaya lebih bijak lah untuk menentukan pilihannya begitu. Betul. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang kita ya, karena dibatasi juga oleh waktu. Jadi demikian bincang-bincang terkait dengan pemilu yang mengedukasi konstituen. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama Lady dan terakhir Bung Davis, silakan. Kalau dari saya singkat aja, mari terang bepilih ketika pemilu 14 Februari 2024. Ya. Oke, mari kita gunakan hak pilih kita secara pintar, secara bijak, dan idealisme kita yang kita pergunakan untuk kemajuan bangsa. Tribuners, demikian Mata Lokal Memilih, dan saya Asun Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Bung Davis dan juga Lady ya yang sudah hadir di studio ini. Terima kasih sekali lagi. Ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Mata Lokal Memilih. Dan kita akan ketemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata Lokal menjangkau Indonesia.